Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi pendidikan agama Islam kelas 11 semester Gasal. Adapun materi sekarang yaitu pengurusan jenazah. Ini merupakan KD 3.7, yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang akan kita bahas, insya Allah, pengertian dan dalil pengurusan jenazah, hal-hal yang dilakukan terhadap orang sakit keras dan baru meninggal dunia, kemudian tata cara mengurus jenazah, dan hikmah dan perilaku setelah mempelajari tata cara mengurus jenazah. Kita baca doa perlindungan dari penyakit berbahaya, yaitu wabah corona. Allahumma inni a'udzubika minal barosh wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Kita baca doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita mulai pembahasan pengertian dan dalil pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah perilaku mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud dan upaya memuliakan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Isra ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Umat Islam hukumnya fardu kifayah untuk mengurus jenazah umat Islam. Pengertian fardu kifayah adalah bentuk kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif dan memenuhi asas ketercukupan. Artinya, apabila ada jenazah umat Islam yang cukup dan selesai diurus oleh 5 orang Islam, maka umat Islam lainnya telah gugur dari ancaman dosa. Jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam adalah jenazah umat Islam. Sedangkan jenazah orang kafir, umat Islam tidak wajib untuk mengurus secara islami. Tidak semua jenazah umat Islam wajib diurus oleh umat Islam. Ada beberapa jenazah umat Islam yang tidak wajib diurus atau diurus tetapi tidak sempurna. Di antaranya jenazah mati syahid, jenazah yang hilang, jenazah yang sudah tidak utuh lagi. Dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar pengurusan jenazah. Sifat kematian, Quran Surah Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Yang kedua, kematian datangnya secara mendadak. An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayi'atu yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. 3. Cara mengingat kematian.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar memperbanyak mengingat kematian. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzati ya'nil maut." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah." Orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal, mencurahkan semua potensi untuk kepentingan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsu, kemudian ia berangan-angan kosong kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian dalil bekal untuk menghadapi kematian. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali amal dari 3 ini, yaitu sedekah yang berlaku terus-menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan dia. Hadis riwayat Muslim. Menerapkan ketentuan dan tata cara pengurusan jenazah. Ketika sedang sakit, ataupun sedang sakit yang memang sudah terlihat parah, maka kita membesuk dan menghiburnya. Idza dakhaltum 'alal maridi fanafisu lahu fil ajali fa inna dzalika la yaruddu syai'an wa huwa yatibu bi nafsil marid. Apabila kalian menjenguk orang sakit, maka berilah ia semangat dalam menghadapi ajal. Meskipun itu tidak dapat menolak sesuatu, tetapi akan membuat jiwa yang sakit menjadi baik. Hadis Ibnu Majah. Mendoakan semoga lekas sembuh. Apabila kita menjenguk orang yang sakit, kita dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfihi wa anta safi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Rabb manusia, zat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan dari kesembuhanmu, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Hadis Bukhari nomor 5302. Ketika menjumpai orang yang sedang sakaratul maut, maka kita menghadapkan dia ke arah kiblat. Kemudian membaca surat Yasin dengan suara agak keras dan surat Ar-Ra'du dengan suara pelan dengan tujuan mempermudah keluarnya ruh. Berikutnya mentalkin dengan kalimat tahlil secara santun. C. Mentalkin dengan kalimat tahlil secara santun. Kemudian D. Memberi minum bila membutuhkan minum, karena setan akan memberi minum dengan ditukar keimanannya. Kemudian yang E. Orang yang menunggui tidak boleh berkata jelek. Kemudian setelah meninggal dunia, yang pertama adalah meninggikan tempat jenazah dan menghadapkan ke arah kiblat. Kemudian mengucapkan doa musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Berikutnya memejamkan mata jenazah. Kemudian mengikat dagunya dengan kain jika mulut terbuka. Kemudian meletakkan sesuatu di atas perut sebagai penindih agar tidak menggembung. Berikutnya meletakkan 2 tangan di antara tali pusar dan dada. Berikutnya menutupi tubuh jenazah dengan kain. Dan segera membayar hutang-hutangnya jika memiliki hutang. Hikmah, ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengurusan jenazah. Yang pertama,
mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada manusia bahwa kematian akan datang secara mendadak. 3. Mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh. Berikutnya, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial. Mendorong manusia untuk senantiasa menutupi aib terhadap sesama hamba Allah. Menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pelaksanaan pengurusan jenazah. Tata cara pengurusan jenazah. Yang pertama, memandikan. Memandikan jenazah adalah mensucikan jenazah dari najis dan kotoran yang menempel pada tubuh jenazah, kecuali jenazah tertentu sehingga jenazah telah dalam keadaan suci. Syarat bagi orang yang hendak memandikan jenazah yaitu balik, kemudian niat memandikan jenazah, dan yang ketiga terpercaya. Insya Allah video tata cara memandikan jenazah akan saya bagikan linknya melalui grup pembelajaran yang sudah ada. Ketentuan memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah laki-laki yang berhak memandikan adalah orang laki-laki yang diberi wasiat, bapak, kakek, keluarga terdekat, dan muhrim dari pihak laki-laki. Seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya atau sebaliknya. 2. Jenazah perempuan, maka yang utama memandikan adalah dari perempuan, seperti ibunya, neneknya, dan perempuan keluarga dekat serta suaminya. 3. Jika jenazah adalah anak, maka laki-laki dan perempuan boleh memandikannya. 4. Jika jenazah perempuan dan tidak diketemukan seorang perempuan atau suaminya, atau jenazah laki-laki tidak diketemukan orang laki-laki atau istrinya, maka jenazah tersebut tidak dimandikan, cukup ditayamumkan. Yang kedua, mengkafani. Mengkafani jenazah berarti membungkus jenazah dengan kain kafan. Mengkafani jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan secara sempurna. Biaya untuk membeli kain kafan jenazah diambilkan dari harta si mayat. Kain kafan diupayakan berwarna putih bersih. Jumlah kain kafan diusahakan berjumlah ganjil, 3 lembar untuk jenazah laki-laki dan 5 lembar untuk jenazah perempuan. Baik jenazah laki-laki maupun perempuan menggunakan tali 5 helai. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, membentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Setiap helai ditaburi dengan wangi-wangian, seperti minyak wangi atau kafur barus atau daun bidara dan sejenisnya. Kemudian mengangkat dan meletakkan jenazah di atas kain kafan dalam keadaan tertutup dengan kain. 3. Menyelimutkan kain kafan bagian kanan di atas kain kafan sebelah kiri secara urut dari lembar kain kafan 1 sampai kain kafan selanjutnya. 4. Mengikat mayat dengan 5 tali yang telah dipersiapkan di bawah kain kafan dan dilepas setelah sampai liang kubur. Berikutnya, mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah berarti melakukan solat untuk jenazah dengan cara melakukan 4 takbir. Setiap orang Islam berhak mensolatkan jenazah, tetapi ada yang paling berhak mensolatkan jenazah, yaitu orang yang diwasiatkan. 2. Ulama atau pemimpin agama. 3. Orang tua si mayat ke atas. 4. Anak-anak si mayat ke bawah. 5. Keluarga terdekat. 6. Kaum muslimin. Berikutnya, memakamkan jenazah. Memakamkan jenazah merupakan kegiatan terakhir dalam mengurus jenazah. Memakamkan jenazah berarti memasukkan jenazah ke liang lahat dan menimbuni tanah hingga penuh. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh umat Islam sebelum jenazah dimakamkan, yaitu mempersiapkan makam, membuat liang lahat. Demikianlah pembelajaran untuk materi bab keempat, tata cara pengurusan jenazah. Adapun video tata cara pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani,
mensolatkan, kemudian menguburkan, insya Allah akan dikirim melalui grup pembelajaran. Kita tetap selalu berusaha untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari wabah yang sampai saat ini masih ada, yaitu COVID-19, yaitu dengan senantiasa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun tentunya, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian kita ikut program pemerintah vaksinasi, kemudian kita menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.